Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan juga dikasihi dalam Tuhan. Puji dan syukur di pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam renungan pagi dan kita mau merenungkan firman Tuhan, bahkan menjadikannya sebagai landasan kita untuk hidup dan juga melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Untuk itu mari berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Dalam doa kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih di pagi hari ini kami masih boleh kembali bangun untuk melanjutkan berbagai aktivitas kehidupan kami. Saat ini kami meminta pertolongan-Mu Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan Alkitab. Kiranya kami mampu untuk mengerti, memahami, bahkan menjadikannya sebagai pandu, sebagai dasar kami untuk melanjutkan hari ini. Maka mari berfirman ya Bapa, karena kami semua telah siap sedia untuk merenungkan bahkan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan yang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayat 1-6, 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 firman Tuhan. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul kalah Iyon dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa menggerakkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam satu tema, yaitu andalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali di dalam menjalani aktivitas kehidupan kita sehari-hari, entah itu dalam berbagai hal, kita senantiasa memiliki pegangan. Nah, pegangan ini yang membuat kita menjadi semangat untuk melakukan berbagai hal, ataupun pegangan ini membuat kita menjadi kuat. Misalnya saja, ada yang berusaha dengan giat untuk bekerja demi menghidupi keluarganya, ataupun giat untuk belajar demi menggapai cita-cita untuk membanggakan orang tua. Nah, dan ketika kita melewati itu semua, tentunya tak mungkin berjalan mulus-mulus saja. Selalu ada tantangan-tantangannya, selalu ada masalah-masalahnya. Nah, di dalam menghadapi masalah itu, apakah pegangan kita yang semula yang memperkuat semangat kita pada awalnya itu untuk dapat sukses dan juga untuk dapat meraih impian kita, apakah itu menjadi sesuatu hal yang membuat kita selalu merasakan semangat itu? Nah, tentunya pegangan dari kita itu berbeda-beda. Ada yang senantiasa mengandalkan kekuatan duniawi, mengandalkan berbagai hal yang membuat mereka untuk meraih kesuksesan dalam waktu yang cepat, meraih kesuksesan dalam waktu yang instan.
Nah, hal tersebut adalah hal yang tidak benar Bapak Ibu dan Saudara. Sebab ketika kita mau untuk sukses, untuk mendapatkan sesuatu hal, itu memang dibutuhkan sebuah upaya yang besar. Dan di dalam upaya itu, hanya satu yang perlu kita andalkan, yaitu adalah senantiasa mengandalkan Tuhan. Jikalau kita telah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, yakin dan percayalah, berapapun tantangan ataupun masalah yang menghadang kita, akan kita hadapi dengan penuh syukur ke dalam Tuhan. Mengapa? Karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang selalu menopang kita, mengangkat kita jikalau jatuh, memberikan kita semangat, bahkan memberikan berkat-berkat yang begitu melimpah bagi kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Andalkanlah Tuhan dalam setiap hal yang akan kita capai, yang hendak kita gapai. Setiap usaha-usaha kita, setiap hal yang kita lakukan, andalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu untuk memberikan kita semangat dan juga memberikan kita sukacita yang penuh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan, dalam bacaan Alkitab kita yang tadi telah kita baca dari 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai 6, kita melihat bahwa inilah yang terjadi kepada Asa, raja dari kerajaan Yehuda. Pada tahun ke-36 masa kepemimpinannya, ia harus menghadapi ancaman dari Baesa, raja Israel Utara yang hendak menyerang Yehuda dengan cara menghalangi lalu lintas ekonomi Yehuda. Dan dalam menghadapi kondisi krisis itu, ia mengambil kebijakan untuk bekerja sama dengan Ben-Hadad, raja dari kerajaan Aram. Nah, Ben-Hadad yang awalnya bergabung dengan Baesa kemudian berbalik menjadi musuh dari Baesa atas permintaan Asa. Maka Ben-Hadad menyerang dan juga menaklukkan kota-kota penting di Israel Utara. Dan melihat sepintas, tampak tidak ada masalah yang terjadi dalam peristiwa ini. Tetapi mari perhatikan bahwa Asa dalam kekhawatirannya terhadap ancaman Baesa tidak segera datang kepada Allah untuk meminta pertolongan Allah, melainkan ia meminta pertolongan kepada Ben-Hadad. Ia merayu Ben-Hadad dengan memberikan emas dan perak dari bait Allah dan dari istana raja. Raja Asa melupakan Allah dan mengandalkan kekuatan duniawi. Disinilah letak kesalahan yang dilakukan oleh Asa, bahwa ia lupa bahwa ada Allah yang senantiasa melindungi kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan, andalkanlah Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Apapun pergumulan kehidupan yang kita hadapi, percayalah bahwa Allah lebih berkuasa dan Allah lebih kuat. Apabila di hari ini kita menghadapi masalah, ataupun di hari yang kemarin kita menghadapi berbagai hal, bawalah setiap masalah itu dalam doa dan serahkan pada Tuhan. Jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan diri kita. Jikalau kita telah sukses, jikalau kita telah meraih keberhasilan, kita menganggap bahwa itu semua adalah karena kuat dan kehebatan diri kita, maka itu adalah hal yang salah besar Bapak Ibu dan Saudara. Kita boleh berada hingga titik kesuksesan yang menurut kita telah kita gapai. Itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena penyertaan Tuhan dan juga karena kehendak Tuhan yang mengizinkan kita untuk memiliki apa yang kita punya pada saat ini. Maka marilah Bapak Ibu dan Saudara di hari ini, ketika kita akan melewati hari ini, mari selalu andalkanlah Tuhan. Jadikan Tuhan yang terutama untuk kita melewati berbagai hal, entah itu suka maupun duka. Ingatlah selalu Tuhan dan andalkan Dia. Sebab hanya Tuhan yang mampu untuk menolong, bahkan mampu untuk memberikan kita kekuatan dan sukacita yang penuh. Semangatlah Bapak Ibu dan Saudaraku, sebab setiap masalah yang dihadapi, kalau kita berserah kepada Tuhan, selalu mengusahakan yang terbaik, tetap melakukan hal-hal baik, maka akan mendapatkan ataupun
kita pasti akan mampu untuk melewati semua itu dengan baik. Percayalah pada penyelesaian yang terbaik yang tentunya asalnya daripada Allah. Tuhan berkati kita sekalian melalui firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari berdoa. Bapa kami, bersyukur bahwa Engkau adalah Bapa kami yang begitu luar biasa. Kami boleh menikmati peristirahatan kami tadi malam, dan kami boleh kembali menerima anugerah Tuhan melalui nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami di pagi ini. Kami bersyukur kami masih boleh bangun untuk melanjutkan aktivitas kehidupan kami di hari ini. Dan sebelum kami mau melanjutkan aktivitas kehidupan kami telah mendengarkan firman-Mu yang senantiasa mengingatkan, bahkan mengajarkan kami bahwa sebagai manusia, sebagai umat kepunyaan Allah, maka kami harus senantiasa mengandalkan Allah, percaya kepada Allah, karena hanya Allah sajalah yang mampu memberikan kekuatan, mampu memberikan pertolongan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang begitu luar biasa yang boleh kami rasakan. Dan pada saat ini, di pagi ini, kami kembali memohon berkat Tuhan, memohon tuntunan kasih Tuhan, agar kami dapat melanjutkan aktivitas kehidupan kami, setiap pekerjaan kami, pendidikan kami, setiap aktivitas kami dalam rumah kami, dalam berkeluarga kami, dalam kehidupan kami pribadi, bahkan dalam setiap usaha-usaha yang kami kerjakan demi mencapai masa depan kami. Jikalau ada di antara kami yang masih kesulitan mencari pekerjaan, tolong Tuhan berikan kami kemampuan, kesabaran, agar kami dapat senantiasa menantikan pertolongan Tuhan di waktu yang tepat yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Jikalau di antara kami ada yang dalam kelemahan tubuh di pagi hari ini, pulihkan Tuhan. Berikan kesembuhan melalui berbagai hal yang menjadi obat-obatan bagi kami, berbagai hal dalam hal makanan dan minuman yang kami konsumsi. Berkati itu semua Tuhan, supaya dapat menjadi kekuatan baru bagi kami, dapat memberikan kesembuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ini kami, ini doa kami, ini mohon hati kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menjalani kegiatan di hari ini. Senantiasa andalkan Tuhan, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap selalu jaga kesehatan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.